arahan presiden bagus. Misalnya dengan coba periksa lagi tentang TKDN, bagus kan? Tapi birokrat kita kalau menafsirkan itu untuk membuka relaksasi TKDN, ini berbahaya buat dunia industri. Ya. Makin sedikit TKDN diatur, makin terlalu besar arus impor masuk barang ke Indonesia tanpa kontrol gitu. Itu ancaman. Ancaman itu. Karena sadar tidak sadar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah 10 tahun terakhir cenderung membuka arus importasi barang jadi masuk ke Indonesia dengan sangat masif. Ya. Gitu. Itu berbahaya sekali ternyata. Sangat berbahaya. Nah, kalau Indonesia tidak bersiap menghadapi situasi bencana tahap 2 itu, tahap satunya Mr. Trump, tahap 2-nya ini adalah banjir impor dari negara-negara pengekspor ke US. Ya. Maka kita akan menjadi semakin terpuruk. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Poi. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Dia adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Kami akan berbincang-bincang seputar penerapan tarif baru dari Presiden Donald Trump. Seperti apa dampaknya bagi industri kita, terutama industri tekstil yang digeluti oleh Pak Danang dan teman-temannya. Kita temui Pak Danang. Sejauh ini seperti apa teman-teman pertekstilan merespon tarif baru dari Mr. Trump ini? Ya, kita sih tidak terlalu khawatir ya dengan situasi Trump tarif war ini ya, karena sebenarnya Trump itu membuat sebuah kebijakan resiprokal berupa tarif masuk ke Amerika kan bukan hanya kepada Indonesia ya. Dan kita lihat di hampir seluruh negara produsen tekstil dan garment juga mengalami situasi yang sama. Mereka justru jauh lebih tinggi daripada tarif yang diterapkan Trump ke Indonesia terkait untuk industri apapun. Nah, intinya kemudian kita lihat bahwa Trump ini memiliki masalah di dalam negerinya sendiri yang mencoba dilemparkan keluar gitu. Sejauh ini kita juga lihat begitu banyak penolakan masif di internal US sendiri kan. Nah, artinya dengan situasi itu Indonesia tidak perlu terlalu banyak khawatir. Meskipun kita juga harus melihat bahwa situasi ini tidak baik-baik saja karena ada karenanya, karena internal ekosistem ekonomi di Indonesia sedang tidak sehat juga gitu. Nah, kita perlu lihat bahwa kalau di dalam internal industri kita baik dan sehat seperti yang terjadi di negara-negara industri maju yang lain, maka kita melihat ini sebuah masalah besar dengan Trump. Tapi karena kita tidak dalam posisi seperti China, Kanada, negara-negara EU di mana konteks industri manufacture Indonesia tidak sekuat mereka, maka kita harus menyikapi dengan model-model yang lebih soft. Tidak mungkin Indonesia dalam posisi saat ini dengan kekuatan industri saat ini bisa melawan dengan keras atau melawan head to head dengan Amerika. Maka keputusan pemerintah untuk lebih membuat negosiasi, lebih membuat proses komunikasi lebih intens dengan US Trade itu jauh lebih baik. Dan kita harus mendukung upaya pemerintah untuk itu, karena hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara luar kan memang kewenangan pemerintah. Dunia usaha akan menjadi bagian yang dibawa oleh pemerintah kita dalam menyelesaikan atau resolusi-resolusi tarif war seperti ini. Pemerintah sudah menerapkan non-retaliasi untuk menghadapi tarif baru Trump ini. Nah, kalau boleh dikasih tahu ke kita, apakah lobby itu sudah terlaksana? Pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman API dilibatkan untuk ikut melobi pemerintah Amerika? Saat ini apakah sudah terlaksana? Menurut pemberitaan kita belum lihat bahwa tim delegasi yang katanya akan dipimpin oleh Pak Airlangga untuk berangkat ke US. Kita belum lihat itu sudah terjadi atau belum.
Yang kedua, apakah kita dilibatkan? Oh iya Mas, sekarang pemerintah lebih terbuka kepada dunia usaha, hampir Ya, seluruh sektor untuk diberi kesempatan memberikan masukan kepada ya, pemerintah. Tetapi gini, ini juga efek yang harus kita perhatikan baik-baik karena seluruh dunia usaha di Indonesia, sektor by sektor akan memasukkan kepentingannya masing-masing. Nah, kemudian ini akan menjadi sebuah kompetisi keras di dalam negeri kita sendiri terkait dengan para sektor-sektor ini. Sektor tekstil memiliki masukan seperti apa, ya, sektor industri padat karya yang lain, sepatu seperti apa, kemudian sektor elektronik, sektor otomotif, sektor ya. hilirisasi barang tambang juga akan memiliki kepentingan masing-masing. Hmm. Nah, tugas pemerintah saat ini lebih berat mengatasi Ya, keinginan masing-masing sektor itu. ya, Nah, ini harus menjadi satu atensi kita. Bukan sekedar bahwa keinginan pemerintah Indonesia melalui delegasi misi yang dipimpin Pak Erlangga ini untuk berhadapan dengan US, tetapi justru bagaimana kemudian pemerintah kita menyisir kepentingan sektor-sektor itu untuk lebih menjadi kepentingan nasional, bukan kepentingan ya, masing-masing sektor gitu. Ini problem-problem besar kita justru ada di dalam kita itu. ya. Kita kan dikenakan 32%. Ya, Memang lebih rendah dari Vietnam ataupun China. ya. Nah, Ataupun pertanyaan Kambodia. kami, ya, atau pertanyaan kami begini, Mas. Bagaimana proyeksi dari API mengenai dampak kuantitatif dari tarif ini, mulai dari nilai ekspor, volume, potensi PHK, dan lain-lain? Ya, terkait dengan data-data itu kita share nanti lebih detail ya, tidak usah diwawancara ini. Tapi data-data ekonomi Indonesia, ekspor Indonesia berupa tekstil, garment ke US itu berapa, bagaimana komposisi dengan Europe segala macam. It's okay, nanti kita sampaikan. Tetapi yang menjadi concern besar kita, dengan adanya trade barrier berupa tarif seperti ini, jelas akan memukul industri negara manapun, kecuali negara itu sudah memiliki basis market yang sangat kuat sehingga mereka bisa Ya, mengabaikan market yang ada di US. Tetapi Indonesia tidak bisa begitu. Tekstil dan garment adalah sektor ekspor yang nomor 2 terbesar untuk ke US. Ada sektor otomotif dan elektronik yang lebih tinggi, tetapi sektor padat karya dan garment adalah sektor yang memiliki kontribusi signifikan terkait dengan trade balance kita dengan Amerika. ya, Nah, ini yang harus kita jaga. Bukan kita harus mengurangi jumlah ekspor tekstil dan garment ke Amerika, tetapi kan kita perlu memberikan ruang kepada US untuk memasukkan barang ekspor mereka ke Indonesia. Nah, masalahnya adalah ketika barang-barang lain dari US masuk ke Indonesia dengan kebijakan yang akan dibuka oleh pemerintah, ini akan menjadi problem tersendiri buat sektor yang lain itu. ya. Contoh LPG misalnya, kita mau impor dari Amerika lebih banyak. Lah, importasi kita dari negara lain, apakah mereka kemudian akan diam-diam saja atau mereka tidak akan Bereaksi berontak, juga. akan bereaksi kan? Ya, oke. Nah, ini sama terjadi dengan sektor-sektor yang lain yang kemudian pemerintah membuka keran impor dari US lebih banyak. Nah, Supaya jadi menyeimbangkan nilai 18 miliar dolar itu. betul, Ya, trade defisit Indonesia Amerika kan 17,8 ya, miliar dolar. Ini jumlah yang sangat besar memang, ya. dan kita harus berbesar hati untuk memberikan ruang kepada produk-produk US untuk masuk ke Indonesia secara lebih mudah, lebih baik gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan kepentingan sektor lain kan? Ya, Sektor betul. lain akan terpangkas sedikit. Nah, ini akan menjadi harapan kita, pemerintah benar-benar membuat strategi balancing Ya, yang oke. tepat dalam waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat ini adalah sesingkat-singkatnya. Sebelum masa 90 hari yang dijanjikan Mr. Trump untuk memberikan kelonggaran waktu tersebut. 90 hari adalah waktu yang sangat pendek. 3 bulan. 3 bulan, udah kepangkas 1 minggu nih. Ya. Kalau balance itu terjadi, apakah tarif itu masih akan dikenakan? Saya tidak lihat, tidak bisa memperkirakan apakah Mr. Trump akan melakukan hal itu ya. Karena pada intinya ini adalah trade deficit yang terjadi di US. Ya, oke. Dan trade deficit US dengan berbagai macam negara, ada 60-an negara. Tapi kalau kita lihat negara seperti Singapura, mereka trade defisitnya surplus gitu, tapi tetap dikenakan gitu kepada Singapura. Artinya ada reasoning lain Ya. dari Donald Trump ketika menerapkan
tarif barrier seperti ini dengan peningkatan resiprokal yang di atas 30% ke Indonesia dan negara-negara lain. Singapura pun kena gitu. Padahal Singapura itu mereka defisit dibanding Amerika gitu, antara Singapura dan Amerika. Nah, ini kemudian menjadi concern besar kita kan. Bagaimana kemudian kita membuat sikap-sikap terhadap politik tarif yang dilakukan oleh Amerika. Jangan sampai Indonesia sebagai sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang relatif besar itu malah menjadi korban kalau kita salah langkah menghadapi political tarif war-nya Amerika. This is not about ekonomi, tetapi saya lebih melihat ini kepentingan US dalam konstelasi global di seluruh dunia, bukan sekedar trade balance. Pasti ada reasoning yang lebih besar di situ. Di sisi kita internal memang koordinasi antar bidang, baik yang terkena dampak langsung maupun yang akan dampak berikutnya karena ada balancing perdagangan tadi. Jadi sejauh mana kalau Mas Danang melihat langkah pemerintah koordinasi yang mestinya dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah saat ini kita lihat cukup bagus. Mereka membuka ruang kepada semua sektor untuk memberikan masukan kepada pemerintah, terutama nanti akan dibawa oleh tim delegasi negosiasi kepada US. Nah, masalah yang terjadi adalah apakah pemerintah benar-benar secara waktu pendek ini bisa memilah-milah kepentingan sektor dibandingkan kepentingan nasional. Nah, ini yang membuat kita cukup was-was. Apakah pemerintah kemudian melakukan substansi itu dengan trade yang istilahnya balancing yang cukup kuat antara Indonesia dengan Amerika. Nah, problem besar inilah yang selama ini tidak pernah bisa dilakukan dengan sempurna oleh pemerintah. Contoh EU-SEPA sampai sekarang nggak selesai gitu. Belum pernah ada, walaupun upaya-upaya serius sudah dilakukan, tapi belum pernah ada hasil positif yang disampaikan ke dunia industri. Progres-progresnya kita tidak tahu. EU-SEPA menjadi salah satu konteks penting supaya kita bisa melakukan eksportasi perdagangan, importasi perdagangan antara Indonesia dengan EU. Tetapi ketika ini tidak menjadikan sebuah penyelesaian yang cepat tentang agreement EU-SEPA ini, maka kita tidak bisa dengan mudah menggeser barang-barang yang menjadi terlalu mahal untuk diekspor ke Amerika dengan kenaikan tarif 32% itu ke EU. EU adalah market ekspor kita nomor setelah Amerika. Dan tidak mudah menggeser karena EU sudah mempunyai agreement SEPA yang sama dengan negara-negara lain. Contoh Vietnam. Vietnam ada eksportir tekstil nomor 2 terbesar di dunia gitu setelah China kan. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia akan terus-menerus kalah kalau proses bilateral agreement atau agreement antar wilayah Uni Eropa dengan Indonesia misalnya itu selalu terlambat. Dan kita tidak tahu di mana progres ini bisa dipercepat. Harapan kita tentunya lobby ini bisa membuahkan hasil yang diinginkan. Tapi kalau tidak berhasil maksud saya, apakah ada contingency plan atau alternatif plan yang bisa dilakukan? Ya, pemerintah kan selalu mendorong kita untuk membuka market-market baru, non-traditional countries yang menjadi market kita. Tetapi pemerintah juga agak ini perlu bantuan pemerintah untuk membuka market-market non-tradisional. Tidak bisa dengan cepat bisa menghasilkan sebuah transaksi antar negara ketika intervensi pemerintah dalam upaya trade negotiation dengan pemerintah lain itu belum berhasil dilakukan. Contoh market-market nasional udah banyak dan kita melihat bagaimana kawasan Asia Tengah, Eropa Timur, Jazirah Rusia dan segala macam itu yang masih bisa kita bangkitkan, kita buka untuk market-market produk padat karya kita, tekstil, garment, sepatu. Masalahnya bukan hanya sekedar menggeser, tapi untuk menggeser itu ada proses. Prosesnya apa? Ya bilateral communication agreement antara pemerintah sana dengan pemerintah Indonesia. Karena setelah ada itu, dunia usaha akan mendapatkan sebuah jaminan atau garansi dari masing-masing pemerintah supaya kita bisa semakin mudah melakukan intervensi pasar. Oke, berikutnya ada juga wacana soal TKDN, relaksasi TKDN. Nah ini kalau Mas Danang melihat secara kritis, ini akan berdampak apa buat kita relaksasi ini? Ya, dalam
Sarasehan ekonomi minggu lalu ya, Pak Presiden merespon permintaan dunia usaha untuk melakukan berbagai masukan kepada beliau, dan sayangnya Pak Presiden terlalu cepat bereaksi untuk memberikan arahan gitu. Sebelum beliau cerna dengan baik tapi cepat memberikan arahan. Nah, kami khawatir birokratnya beliau menanggapi arahan-arahan Presiden dengan cara yang berbeda gitu. Jadi responnya itu kami khawatirkan. Arahan Presiden bagus. Misalnya dengan coba periksa lagi tentang TKDN, bagus kan? Tapi birokrat kita kalau menafsirkan itu untuk membuka relaksasi TKDN, ini berbahaya buat dunia industri. Makin sedikit TKDN diatur, makin terlalu besar arus impor masuk barang ke Indonesia tanpa kontrol gitu. Itu ancaman. Ancaman itu. Jadi Bapak Presiden mungkin niatnya baik gitu. Tapi yang kami khawatirkan adalah respon para birokratnya. Kalau para birokratnya menafsirkan ini perintah Presiden ansih tanpa perlu kajian yang lebih mendalam, wah itu berbahaya buat industri kita. Tidak hanya TKDN sebenarnya, Pak Presiden juga menyampaikan terkait dengan pembebasan kuota-kuota impor. Ya, kalau kami lihat memahami pembebasan kuota impor itu terhadap produk-produk yang dibutuhkan orang banyak, masif. Dan di sisi dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Saya kira itu arahan yang bagus. Lagi-lagi harus dirumuskan ke dalam kebijakan birokrat, kebijakan teknokratis yang sesuai supaya tafsir dari perintah Pak Presiden ini menjadi instrumen regulasi. Tidak bisa regulasi sekedar omongan perintah Presiden, tidak bisa. Harus diterjemahkan menjadi instrumen regulasi. Nah, untuk merumuskan instrumen regulasi teknokratis itu kan sangat tergantung dari kepiawaian para menteri dan birokrat pendukungnya. Para birokrat yang membuat aturan-aturannya gitu. Harus ada kajian seperti Mas Danang bilang tadi. Harus ada kajian, tidak bisa menelan mentah-mentah perintah Presiden secara lesan itu menjadi sebuah tindakan gitu. Harus sebuah aturan yang dirubah. Yang ketiga, Presiden juga menyampaikan adanya istilah beliau soal soal ini kuota tadi disampaikan, TKDN sudah disampaikan. Satu lagi mengenai masalah deregulasi dalam negeri. Jadi pertek-perteknya beliau sampaikan, pertek itu apa, Permendak 8 tuh apa hubungannya dengan ini ya? Kan artinya Bapak Presiden kan harus mendapatkan brief yang lebih lengkap dari para pembantu Presiden. Apa sih polemik-polemik dari peraturan-peraturan menteri yang perlu dideregulasi, yang perlu dideregulasi. Nah, ini yang perlu itu. Apa itu? Nah, misalnya Permendak 8. Permendak 8 ini sudah sangat banyak secara masif dikeluhkan oleh para sektor termasuk para buruh bahwa ini melonggarkan aturan impor barang jadi sehingga barang jadi dari negara luar bisa masuk ke Indonesia dengan cara yang sangat bebas tanpa melalui pertek. Pertek itu apa sih? Nah, ini kan Pak Presiden mungkin juga harus diberi brief yang lebih intensif oleh para menterinya. Pertek itu seperti ini, berangkat dari peraturan ini, disusun untuk tujuan ini, kan begitu. Nah, jangan sampai kemudian membebaskan pertek-pertek itu juga akhirnya menjadi bumerang ke dalam negeri kita. Pertek itu bisa menjadi masalah buat industri kita. Tanpa persetujuan teknis, tanpa pertimbangan teknis, maka barang-barang masuk ke Indonesia bisa melebihi kapasitas yang kita butuhkan sehingga flooding besar, banjir terjadi. Tetapi juga mengakibatkan industri kita tidak mampu bersaing dengan produk-produk barang jadi dari luar yang masuk ke Indonesia. Karena pertimbangan teknis atau persetujuan teknisnya dihapuskan di situ. Nah, pertimbangan teknis atau pertek itu, TKDN, kemudian kuota, ini adalah bagian dari strategi perlindungan negara kepada industri dalam negeri. Nah, kami mendorong pemerintah untuk benar-benar menafsirkan perintah Bapak Presiden Prabowo itu menjadi sebuah instrumen kebijakan yang akurat sehingga perlindungan terhadap industri dalam negeri kita semakin kuat. Jangan hanya gara-gara masalah tarif, perang tarif oleh Mr. Trump mengakibatkan industri kita berantakan karena kita
hanya berusaha menyenangkan satu negara, Sementara dalam negeri berantakan. sementara dalam negeri kita kebanjiran barang-barang masuk dari luar negeri dengan cara yang terlalu bebas. Pertek itu perlindungan pada negara. Ya, soal hambatan importasi ini memang menjadi sorotan banyak orang. Kalau kita komparasikan dengan negara tetangga, mereka bilang Indonesia itu paling longgar. Ya. Apakah Mas Danang juga mendengar itu? Ya, kami setuju karena kami punya data yang dikeluarkan oleh BKPM misalnya. Kita bisa melihat bahwa laju pertumbuhan investor di sektor perdagangan, pergudangan, transportasi itu lebih tinggi daripada laju investasi di sektor manufacture. Artinya apa? Negara ini bergeser pelan-pelan dari negara produsen menjadi negara perdagangan. Nah, ini harus menjadi concern besar kita. Nah, salah satu mekanisme untuk memperbaiki situasi itu adalah dengan non-tarif barrier. Non-tarif barrier itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri kita tanpa harus terlibat perang tarif dengan negara lain. Indonesia ini memiliki kebijakan non-tarif barrier yang sangat rendah. Hanya 350-an jenis non-tarif barrier ke Indonesia. Sementara negara-negara maju punya ribuan, US sendiri punya sekitar 6.000 sekian. China punya 4.800 sekian. Malaysia dan negara-negara Vietnam dan segala macam itu punya ribuan non-tarif barrier. Indonesia sangat kecil. Mengapa kita mempermasalahkan non-tarif barrier policy yang Indonesia sekarang punya dengan upaya untuk mengurangi hanya gara-gara tarif war dengan US kan? Tidak boleh. Kita mesti harus menambah kebijakan non-tarif barrier itu supaya industri dalam negeri kita terlindungi. Tanpa itu ya kita akan menjadi negara yang sangat vulnerable, yang sangat rentan dijajah oleh produk-produk jadi dari negara lain. Karena sadar tidak sadar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah 10 tahun terakhir cenderung membuka arus importasi barang jadi masuk ke Indonesia dengan sangat masif. Gitu. Itu berbahaya sekali ternyata. Sangat berbahaya. Kalau misalnya ya nggak usah lebih tinggi tarif barriernya masuk barang-barang asing itu, samain aja. Apakah memungkinkan? Oh, sangat-sangat mungkin. Gini, kita kan mesti melakukan copy paste ya. Negara lain melakukan apa, kita harus melakukan apa. Bisa aja kita modifikasi dengan model ATM ya kan, amati, tiru dan modifikasi gitu. Contoh paling sederhana adalah India. India itu selain punya menteri pertekstilan, mereka juga punya kebijakan non-tarif barrier yang sangat kuat yang dilahirkan oleh Badan Bureau of Indian Standardization. Negara manapun mau ekspor tekstil garmen ke India sangat susah karena ada proteksi yang dilahirkan oleh negara berupa seperangkat regulasi dan lembaga. Kementeriannya sendiri, Bureau of Indian Standardization itu melindungi sehingga India dengan 1,5 miliar penduduk saat ini produksi tekstil dan garmennya banyak diserap domestik ya kan, karena barang-barang jadi dari luar masuk ke Indonesia sangat susah. Masuk ke India susah? Masuk ke India sangat susah kan, karena ada kebijakan proteksi seperti itu. Betul. Dan itu tidak melanggar dengan aturan-aturan WTO. Kenapa kita masih takut untuk memperbaiki situasi perlindungan iklim investasi dalam negeri, terutama sektor padat karya ya? Kalau sektor-sektor di mana Indonesia secara teknologi tidak mampu atau secara finansial tidak mampu mencukupi kebutuhan investasi, nggak apa-apa lah. Undang investasi dari luar untuk ke Indonesia dalam bentuk manufacture. Jangan dalam bentuk barang jadi dikirim ke Indonesia. Itu yang membahayakan. Yang membahayakan karena nilai tambahnya jadi kurang kan Mas? Kurang sekali. Trade itu cuma punya nilai tambah X, sekian X. Tapi manufacture bisa sekian puluh X gitu. Nilai tambah industri dalam negeri kita. Tenaga kerja lebih besar. Nah, artinya penyerapan angka pengangguran lebih tinggi. Yang kedua, pungutan pada pemerintah terkait pajak menjadi lebih tinggi. Keempat, ketiga iklim atau sekitar lingkungan manufacture pasti tumbuh secara ekonomi walaupun berbentuk ekonomi informal. Ya kan, tapi tumbuh. Nah,
Ini yang harus kita dorong. Jangan sampai negara besar kita ini hanya menjadi negara pasar. Setuju. Negara besar ini harus menjadi negara produsen. Boleh untuk pasar, tetapi produksi kita juga kuat. Nah, bicara soal kontingensi tarif tadi yang sudah Mas Danang buka tadi, kan ada dua pilihan, yaitu membuka pasar baru dengan negara lain. Yang kedua adalah intensifkan pasar dalam negeri. betul. Nah, Indonesia ini kan dengan 270 juta sekian ini kan pasar yang sangat potensial. Tentunya. Pertanyaan kami, apakah kita sudah mengoptimalkan pasar dalam negeri ini? Nah, ini yang belum, karena ya kita tahu lah policy-policy-nya bergeser dari tahun ke tahun itu cenderung lebih permisif terhadap produk-produk luar masuk ke Indonesia daripada kita memproduksi sekian X dengan ketercukupan kebutuhan untuk masyarakat kita sendiri. Proteksi dalam negeri dalam bentuk proteksi market domestik itu masih diserahkan pada mekanisme pasar. Belum ada sebuah proteksi regulasi yang mengamankan market dalam negeri kita. Nah, contoh yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana market dalam negeri kita diproteksi supaya industri kita baik kelas besar ataupun kelas IKM itu tetap memiliki jaminan pasar dengan hampir 300 juta penduduk kita. Nah, bentuknya apa? Caranya bagaimana? Cara yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengendalikan impor barang jadi melalui perangkat-perangkat peraturan perundangan, atau paling sederhana adalah peraturan Menteri Perdagangan aja deh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan kapasitas industrinya tidak akan pernah berhasil kalau kebijakan di Kementerian Perdagangan membuka arus impor seluas-luasnya. Kita memperkuat dengan cara apapun di sini nggak akan pernah berhasil. Lah barang-barang dari luar masuk ke Indonesia dengan cara legal dan ilegal dan harganya jauh lebih murah. Bagaimana industri kita bisa tumbuh? Nah, inilah kemudian menjadi sebuah contingency plan yang sangat penting buat pemerintah agar lebih banyak menerbitkan regulasi-regulasi baru atau menderegulasi, menghapus regulasi lama yang mengganggu tumbuhnya di dunia industri kita. Salah yang paling sederhana adalah mengendalikan pasar impor. Dan saya senang ketika Presiden kemarin bicara soal itu bea cukai ya. Banyak oknum di situ, ayo dirapihkan, saya sudah tahu. Jadi kan Pak Presiden sudah melihat adanya potensi perilaku buruk di sebagian oknum bea cukai untuk meloloskan barang-barang impor dari luar negeri ke Indonesia tanpa melalui regulasi yang sepantasnya gitu. Nah, apalagi ditambah dengan sekarang politik yang kita terjebak dengan situasi-situasi lama. Misalnya China AFTA. Dalam perdagangan China AFTA di mana Indonesia termasuk di dalam itu adalah kesepakatan tarif nol untuk setiap negara anggota dalam melakukan eksportasi ke negara tersebut. Nah, ini mesti kita pikir ulang, apakah policy kesepakatan yang pernah dilahirkan dalam bentuk China AFTA waktu itu masih relevan dengan situasi saat ini? Iya, betul. Mengingat salah satu negara menjadi negara yang sangat dominan di sektor industrinya, sementara hampir separuh dari negara lain kalah dalam sektor industri. Nah, ini kan harus kita revisi. Ini menjadi bagian penting dalam contingency plan. Apabila kita fail berhadapan dengan negara maju seperti Amerika, maka market kawasan dekat Indonesia, Asia dan sekitarnya itu menjadi market yang perlu kita lirik, yang harus perlu kita targeting saat ini. Dan yang kedua adalah market domestik. Market domestik ini perputarannya sangat tinggi, sehingga kita bisa memastikan industri kita tumbuh dengan baik walaupun tidak punya pasar ekspor yang sebesar itu. Tapi market domestik bisa menjadi alternatif, prioritas
produk-produk manufaktur kita, distribusi ke domestik lebih besar, ini akan bisa menggantikan kapasitas ekspor. Toh hanya ke satu negara gitu. Meskipun saat ini nilainya besar banget ke sana, tetapi kita nggak boleh tergantung secara politik dan secara apa namanya istilahnya proudnya Mr. Trump kan. Masa Pak Prabowo tidak segagah Mr. Trump dalam rangka mengamankan industri dalam negerinya? Trump melakukan hal yang sama kok. Yang dia lakukan saat ini adalah untuk menghidupkan industri dalam negerinya, merekrut tenaga kerja sebanyak mungkin, kan gitu. Pertumbuhan ekonomi mereka yang melamban kan diatasi dengan cara ini gitu, cara trade tarif war ini. Dengan apa Indonesia bisa melakukan hal yang sama seperti Trump? Ya sikap Pak Prabowo dong. Pemerintah tidak boleh mengalah dengan situasi internasional trade seperti itu tanpa membuat plan-plan atau strategi-strategi terencana termasuk contingency plan. Bila itu gagal mau apa? Mas Anang, ini kan kalau kita amati negara-negara yang terkena tarif baru ini kan ada dua sikap nih. Yang pertama terang-terangan menolak, seperti China. Kemudian Kanada, Meksiko. Ada yang EU sebagian, ada yang menerima, ada yang enggak. Terus yang bertukuk lutut kayak Indonesia. Pertanyaan saya, kalau kita seperti China, apakah kita kuat? Apakah kita mampu? Ya. Maka itu tadi yang perlu dipertimbangkan. Konsiderasi atau pertimbangan kita di mana sih? Kapasitas industri kita mungkin 1/100-nya China. China ekspor ke US ratusan miliar US dollar. Indonesia ada di angka beberapa belas miliar. Artinya kan kapasitas industri manufaktur kita jauh di bawah China. Kalau China menerapkan strategi yang sangat against Amerika, wajar. Mereka punya kekuatan, mereka ukur diri mereka sendiri. Dan justru terlihat saat ini Donald Trump sedikit melemah dengan menihilkan tarif-tarif terkait dengan elektronik gitu, yang mana itu rajanya ada di China dan Taiwan gitu, ya kan? Nah ini menunjukkan bahwa kalau negara memiliki kapasitas industri yang sangat besar, mereka akan bisa melawan kebijakan yang tidak bersahabat dari negara lain. Indonesia bisa nggak begitu? Saat ini belum. Saat ini belum. Maka jangan terlalu jumawa lah. Kita tetap perlu menggunakan praktek-praktek negosiasi yang lebih lanjut, strategik, menawarkan apa hal-hal baru yang menyeimbangkan trade balance Indonesia dengan US. Tetapi selain masalah-masalah negosiasi keluar, masalah yang penting saat ini dilakukan adalah memperbaiki ke dalam. Regulasi-regulasi ke dalam kita itu yang harus dibenahi. Perlindungan industri kita dari serbuan barang impor yang pasti akan terjadi lebih masif nanti, itu harus segera kita antisipasi, Mas. Kita tidak bisa berdiam diri melihat industri kita semakin terpuruk karena masalah-masalah yang terjadi diakibatkan oleh tarif Trump war ini. Karena barang-barang dari negara-negara China, Vietnam, Kambodia, negara-negara yang terkena tarif tinggi ke US itu kan mengalihkan ekspor mereka ke Indonesia. Nah, kalau Indonesia tidak bersiap menghadapi situasi bencana tahap 2 itu, tahap satunya Mr. Trump, tahap 2-nya ini adalah banjir impor dari negara-negara pengekspor ke US. Maka kita akan menjadi semakin terpuruk. Industri kita akan mati perlahan-lahan, akan mengurangi kapasitasnya, serapan tenaga kerja menurun, kemudian kontribusi pada PDB kita berupa pajak, retribusi, apapun itu juga akan berkurang. Karena kapasitas industri kita makin surut. Saat ini kita lihat bagaimana kapasitas kontribusi PDB industri pada PDB kita. Kan kita lihat makin turun, Mas. Yang masih naik itu adalah industri bawaan Tuhan gitu. CPO misalnya, ya kan, batu bara, barang-barang hasil tambang. Itu dengan industrialisasi yang level basic aja bisa dilakukan gitu. Tapi industri manufacture kita yang mengolah bahan-bahan baku itu menjadi bahan jadi, ini adalah industri yang harus menjadi concern pemerintah untuk dilindungi. Jangan kita bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh industri komoditas. Tapi kondisi topangan PDB kita dari sektor manufaktur menurun atau stagnan.
Nah, pemerintah harus melihatnya secara jeli. Kami juga sering menyayangkan, pemerintah senang banget membuat publikasi tentang pertumbuhan ekonomi yang positif itu. Padahal Antara kenyataannya 5,1, 5,2%. Padahal kenyataannya pertumbuhan ekonomi itu ditopang oleh barang-barang komoditas. Barang-barang yang tidak memiliki cukup banyak nilai tambah pada sektor ekonomi, sektor ketenaga kerjaan. Gitu. Mereka punya kapasitas besar. Oke, di sektor ekonomi cukup tinggi, tapi sektor turunannya rendah sekali. Iya. Ya kan? Tenaga kerja yang direkrut di situ berapa sih dibandingin industri padat karya, industri makanan minuman, industri otomotif, berapa sih sektor itu menghasilkan sebuah multiplier effect? Kan lebih rendah. Artinya angka-angka makro yang sering disampaikan itu bisa menyesatkan. Menyesatkannya dalam sektor apa? Ya sektor serapan tenaga kerja gitu. Tenaga kerja kita serapannya rendah sekali. Hampir 1,1 juta lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas setiap tahun yang terserap di dunia kerja di bawah 300.000. Artinya setiap tahun kita melahirkan kurang lebih 700 sampai 900.000 pengangguran yang terdidik gitu, lulusan universitas, lulusan SMA, SMK gitu. Artinya apa kemudian di sini? Nah, pemerintah jangan sampai terlena melihat pertumbuhan ekonomi kita, melihat angka 16 triliun kita punya PDB. Tidak boleh terlena, harus masuk ke detailnya. Iya. Gitu. Saya tertarik bicara soal melindungi industri dalam negeri dengan cara membatasi importasi. Ya. Nah, ini tentu kerannya ada di Kemendak. Nah, apakah selama ini pejabat kita itu memang doyan impor? Ya, doyan impor ya, benar juga sih. Ya, itu statement politik yang dilahirkan oleh zaman Pak Jokowi kan juga begitu nih. Kita nih doyan impor gitu kan. Tapi di samping itu kerangka regulasi apa untuk menghentikan hobi import atau menghentikan doyan impor itu, mengingat ke policy import itu juga mengakibatkan apa istilah kita ya, mengakibatkan perilaku negatif di situ. Ya. Kecenderungan untuk dagang kuota. Ini kan terjadi karena ada perusahaan yang minta kuota terus dilayani oleh sekelompok oknum di salah satu kementerian yang punya kewenangan melahirkan kuota, kan begitu. Ada duit bermain di situ sehingga kepentingan nasionalnya itu terabaikan hanya gara-gara memuaskan segelintir nafsu doyan impor di kalangan birokrat kita dan para pengusaha yang tidak memiliki jiwa nasionalisme. Nah, ini problem-problem besarnya, Mas. Maka kemudian kita itu pengen memberikan dukungan penuh pada regulasi neraca komoditas. Neraca komoditas ini adalah salah satu bentuk regulasi bagus yang membuka informasi kepada publik terkait dengan kuota impor, terkait dengan kapasitas produksi, terkait dengan siapa punya izin impor, berapa banyak dia punya izin impor, apakah perusahaan lain boleh mengajukan izin impor, kan begitu. Nah, dengan transparansi yang bisa diciptakan secara digital macam itu, Indonesia akan menjadi semakin kompetitif. Karena importirnya tidak dominan pada itu saja gitu. Ya. Kita tahu importir besarnya hanya itu saja gitu untuk produk-produk komoditas gitu. Beras, gula, kedelai, terigu, ya kan? Hanya itu saja. Maka dengan sebuah policy transparan yang baru atau memperkuat lagi Perpres tentang neraca komoditas ini akan menjadi sebuah jembatan baru agar industri kita siapapun yang punya itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kita dalam negeri. Ya, terutama memang harus dipisahkan antara kemudahan impor barang-barang bahan baku atau barang intermediate yang saat ini tidak dimiliki Indonesia, itu perlu dibuka kemudahan impor seluas-luasnya. Tapi untuk barang-barang yang sudah jadi yang tidak membutuhkan kompleksitas manufaktur di situ, ya ini yang harus diatur, diprotek. Proteknya melalui apa? Melalui TKDN,
melalui pembagian kuota yang lebih fair dan transparan, kemudian melalui deregulasi terkait pertek. Nah, inilah yang harusnya menjadi concern pemerintahan saat ini. Tidak hanya sekedar berteriak-teriak kita akan lawan tarif Trump War, tidak bisa, atau kami akan menegosiasi dengan tarif Trump War. Tidak bisa, itu omongan politik. Iya. Tapi harus dibarengi dengan kebijakan teknokratik, kebijakan birokrat kita seperti apa sehingga kita menjadi semakin tumbuh berkembang menjadi negara industri yang maju. Setuju. Ini kan Indonesia kan di tengah-tengah transisi antara negara agraris ke negara industri gitu. Iya. Nah, bagaimana jembatan itu? Roadmap menuju ke sana kan kita nggak pernah lihat dari non sewu, dari pemerintahan Pak Prabowo yang saat Belum ini ada, baru ya? 60 hari. Belum ada gitu. Semuanya masih terkait dengan maklumat atau jargon yang politik dari kampanye presidensi yang kemarin. Tetapi secara regulasi, secara teknokratis, kami belum melihat adanya upaya serius dari kabinet saat ini untuk memperbaiki situasi iklim investasi dalam negeri, terutama juga kepada investasi sektor padat karya. Iya, betul. Kalau bicara soal impor dan mudahnya impor, itu memang ada gula-gula di situ. Cuannya tinggi, makanya tidak usah kita bantah. Wajar kalau ada oknum yang gemar impor. Tapi memang di luar itu kan harus punya jiwa nasionalisme, membangkitkan ekonomi dalam negeri, yang serapan tenaga kerjanya banyak gitu ya. Betul. Nah, ini kan harus berangkat dari pemikiran tentang nasionalisme. Pemikiran tentang bagaimana kita berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, serapan tenaga kerja secara nasional. Dan itu kan berlawanan dengan semangat yang saat ini terjadi di mana kemudahan impor jauh lebih terbuka daripada kemudahan untuk perizinan proses bisnis pada badan-badan atau industri-industri manufaktur dalam negeri kita. Orang sekarang lebih mudah menjadi pengusaha impor, pengusaha perdagangan di Indonesia daripada membangun pabrik. Payah-payah. Ini kan berbahaya. Bagaimana kita bisa melahirkan entrepreneur baru atau melahirkan industri-industri baru kalau kebijakan importasi sangat mudah terbuka gitu. Bahkan di undang-undang omnibus pun kemudian dengan peraturan-peraturan turunannya itu memudahkan jenis-jenis industri kecil menengah untuk bisa impor gitu. Ini kadang-kadang kantornya di ruko atau kantor virtual tapi punya kewenangan impor atau punya hak untuk melakukan impor. Wah, ini kan gila. Betul. Sementara industri manufaktur yang sesungguhnya memproduksi, mempekerjakan sekian banyak pegawai, terkena masalah-masalah pajak yang lebih tinggi, AMDAL yang lebih susah, peraturan-peraturan yang menjerat mereka untuk maju. Tapi di sisi lain di sektor trade-nya sangat gampang gitu. Nah, ini yang harus menjadi proses perbaikan ke dalam negeri sebagai sebuah contingency plan. Apabila market internasional tidak baik-baik saja, kita punya basis market di dalam negeri yang harus dilindungi. Ya, okay. Nah, dengan realitas seperti ini ya, Mas Danang, proyeksi Mas Danang untuk jangka pendek maupun jangka panjang dalam industri tekstil seperti apa nih? Saya masih punya keyakinan bahwa industri tekstil garmen Indonesia ini akan bisa tumbuh dengan baik meskipun agak lambat gitu. Ya, okay. Kan kita punya masalah-masalah besar terkait dengan citra industri tekstil garmen ini. Citranya negatif ya terhadap perbankan ya, atau citranya disebutkan sebagai sunset industry atau apa, itu kan sebuah citra buruk sehingga perbankan agak menahan untuk memberikan kredit pada industri tekstil. Tapi kami punya keyakinan enggak kok. Ada beberapa industri tekstil yang memang sedang terpuruk. Tetapi ada sangat banyak juga yang masih bisa survive dan mereka berusaha untuk menjadi semakin survive dengan atau tidak adanya industri perbankan di situ. Meskipun kita berharap perbankan tetap harus menjadi
turun tangan ke dalam penyaluran kredit kepada industri padat karya. Ini yang tantangan besar kita, Mas. Saya lihat ke depan dengan saat ini Indonesia memimpin AFTEC, ASEAN Federation of Textile Industry. Indonesia menjadi presiden AFTEC saat ini untuk 2 tahun ke depan. Artinya Indonesia memiliki peran untuk menggairahkan lagi iklim investasi tekstil dan garmen atau padat karya di Indonesia dan negara kawasan ASEAN. Yang kedua, Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan industri garmen tekstil ini secara bertumbuh dengan baik meskipun agak lambat. Peluangnya di mana? Peluang yang paling besar adalah permintaan industri domestik. Kalau pemerintah yang doyan impor tadi, jangan dikurangi. Impor tekstil dan garmen, jangan dong. Barang-barang kaos kampanye masa juga impor sih, misalnya gitu. Barang-barang kebutuhan seragam masa juga harus impor sih, produksi dalam negeri lah. Sepatu masa harus impor sih, ini kan produk-produk yang tidak membutuhkan teknologi manufacture yang sangat canggih. Kita bisa lakukan itu, tapi pemerintah mau berpihak ke situ enggak? Dan inilah kemudian kita berpikir pemerintah mesti turun tangan, mesti mengabsorb produk-produk tekstil garmen kita dari dalam negeri. Karena banyak juga loh, tidak sekedar untuk pakaian loh, tapi juga untuk spray, handuk, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hotel, itu kan membutuhkan. Bisa dari dalam negeri, nggak usah impor. Dalam negeri, nggak usah impor. Ini kan harus menjadi satu kebijakan strategiknya Pak Presiden Prabowo saat ini. Dan pesan kita adalah Pak Prabowo ambil alih nih. Jangan delegasikan ke para menterinya. Harus Prabowo sendiri turun tangan. Kalau dia delegasikan kepada menterinya, nanti pasti akan terjadi seperti 10 tahun terakhir, di mana Pak Presidennya tidak terlalu melihat permasalahan dengan jernih, tapi diserahkan pada menterinya. Nah, para menterinya juga menerbitkan kebijakan yang sesuai selera mereka toh. Yang akibatnya loh, bener lah, 10 tahun terakhir industri kita decline kok, turun kok. Data membuktikan di situ. Meskipun ada di beberapa negara ada eksportasi naik sedikit lah 1,5%. Tapi secara umum keseluruhan kan turun. Iya. Artinya ya jangan sampai terlena lah. Terakhir ini, apa nih harapan pesan mungkin ya Mas Danang dari asosiasi dengan kita harus berhadapan dengan tarif baru dari Mr. Trump ini? Harapan kepada siapa? Kepada pemerintah, pengusaha juga, sesama pengusaha. Ya prinsipnya kalau kita punya harapan dengan situasi kekacauan trade internasional ini, kita kepada para dunia usaha yang lain, kita selalu berbicara bahwa strategi-strategi baru harus diimplementasikan, inovasi-inovasi baru, otomatisasi juga harus digencarkan sehingga kapasitas produksi kita tidak tergantung pada satu sektor ketenaga kerjaan saja. Kita juga sedih karena industri tekstil dan garmen ini adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja kita berpendidikan relatif rendah dengan sangat masif gitu. Tetapi masalahnya juga kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, regulasi kita terlalu lentur. Mas pasti lihat deh bagaimana industri sepatu kemarin, pabrik sepatu Yihong itu berdemo besar-besaran. Di demo pegawainya 4 hari berturut-turut tidak produksi, kemudian mengakibatkan mereka ya sudah tutup sajalah. Mengakibatkan mereka tidak memiliki kemampuan produksi lagi, ya udah tutup saja, misalnya gitu. Setelah tutup kan mereka yang bingung. Mereka sekarang para pegawai bingung kan, ngelamar lagi, minta dibuka lagi kan begitu. Nah ini problem-problem besar di mana pemerintah mesti melihatnya secara lebih detail kepada masing-masing kejadian. Jangan mengeneralisir, menggebiah-uyah kalau bahasa Jawanya. Jangan melakukan generalisasi terhadap permasalahan-permasalahan di sengketa hubungan industrial. Pasti ada penyebabnya. Apakah pengusaha terus menjadi korban yang dihukum karena gara-gara kejadian force majeure macam itu? Apakah pemerintah berdiam saja? Kan artinya tidak boleh dong. Dunia usaha adalah mitranya pemerintah untuk menyerap tenaga kerja, menumbuhkan perekonomian. Tidak bisa pemerintah sendiri.
Coba contoh, berapa ASN pemerintah kita saat ini, aparatur sipil negara? Kan cuma paling 4,2 juta, seperti itu. Berapa puluh juta serapan tenaga kerja yang dihasilkan oleh industri, manufaktur, pariwisata, UKM, sekian kurang lebih 140 juta. Dunia usaha membuka lapangan kerja, pemerintah sendiri cuma 4,2 juta gitu. Itu sudah termasuk TNI Polri. Ya. Artinya kepentingan strategik nasional dalam rangka serapan tenaga kerja kan bukan oleh pemerintah, tetapi oleh dunia usaha. Nah, kalau sekarang pemerintah tidak memberikan kebijakan yang bagus pada dunia usaha, maka dunia usaha akan kesulitan untuk memberikan peran mereka pada serapan tenaga kerja. Itu. Jadi apa ya? Seolah-olah paradigma bahwa PHK yang terjadi ini adalah kelemahan pengusaha kita. Saya lihat tidak. Ya. Kalau ada 1-2 pengusaha atau pabrik tutup, oke lah. Mungkin ini kesalahan manajemen, kesalahan pemilik, oke. Tapi kalau ada 60 pabrik tutup dalam waktu 2 tahun, ini salah kaptennya itu. Kaptennya siapa? Ya pemerintah. Pemerintahnya tidak melindungi, pemerintahnya acuh, pemerintahnya tidak membuat sebuah gebrakan regulasi yang melindungi industri. Bahkan pemerintah membiarkan para pengusaha berkontok-kontokan dengan para pekerja. Salah satu aspek di Inho kan begitu. Ya. Nah, maka kita berharap betul sebuah perbaikan ke dalam investasi dalam negeri kita dilakukan oleh Pak Prabowo dengan jajarannya daripada terus-menerus menghadapi masalah internasional yang beyond, yang di luar kewenangan atau kemampuan pemerintah Indonesia. Perbaiki ke dalam, maka kita akan kuat keluar. Seperti halnya Trump, perbaikan ke dalam. Si Trump itu bagus. Policy American First keren. Iya. Itu bisa kita copy, kita terapkan di Indonesia. Dong. Iya, ini ya kita punya harapan besar pada Pak Presiden. Jangan sampai Pak Presiden justru menjadi kaki tangannya menteri gitu. Iya, setuju. Presiden harus memimpin para menterinya. Jangan dia jadi kaki tangan menteri yang punya kepentingan politik dan ekonomi gitu. Bagaimanapun juga jabatan publik yang sekarang ada di pemerintahan Bapak Prabowo adalah pejabat-pejabat politik dan memiliki kepentingan motif ekonomi juga. Artinya apa? Pak Presiden harus benar-benar keras membuat kebijakan tangan besi untuk mengelola, memerintahkan para menterinya. Bukan beliau dikendalikan oleh para menterinya. Setuju itu. Gitu. Terima kasih, semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Thank you Mas Edi. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Semoga perbincangan ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Poi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.